Nomor 1, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, seyogyanya dalam tujuan pembelajaran penjas, guru PJOK sebaiknya lebih fokus kepada A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran, B. Orientasi penilaian pada hasil pembelajaran, C. Orientasi penilaian pada aktivitas pembelajaran, aktivitas gerak, D. Orientasi penilaian pencapaian prestasi olahraga. Jawaban A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran. Pembahasan, pada dasarnya pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan memerlukan proses untuk mencapai tujuan, maka selama proses pembelajaran dilakukan penilaian untuk melihat perubahan dari pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Jadi, dari pembelajaran, seorang guru melihat apakah anak ini mampu atau tidak dengan cara menilai. Maka proses penilaian dari mampu dan tidaknya itu, maka itu adalah bagian dari pendidikan jasmani. 2. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani. Sedangkan pendidikan olahraga adalah A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, B. Aktivitas pembelajaran jasmani, C. Aktivitas motorik, D. Pendidikan jasmani, E. Pendidikan karakter yang mengutamakan hasil. Jawaban A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif. Maksudnya adalah aktivitas itu sudah disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu, sehingga memiliki beberapa teknik dan proses tetap yang terlibat. Peraturannya misalnya baik tertulis maupun tidak tertulis digunakan atau dipakai secara aktivitas tersebut dalam aktivitas tersebut, atau aturan tidak dapat diubah selama kegiatan berlangsung kecuali kesepakatan dari semua pihak. Jadi pendidikan dari pendidikan jasmani itu memiliki perbedaan dengan pendidikan olahraga. Kalau pendidikan jasmani lebih bersifat kepada gerak. Geraknya tersebut tidak bersifat baku, tapi bagaimana anak-anak bisa bergerak menyenangkan dan mencapai tujuan dari penjas tersebut. Sedangkan pendidikan olahraga adalah pendidikan yang mengutamakan kepada gerak yang bersifat baku, aturan. Dari olahraga itu dikuasai oleh anak-anak, dikuasai oleh peserta didik yang bersifat kompetitif, bersaing, dan untuk mencapai suatu prestasi. Ya teman-teman, di dalam pertandingan atau di dalam latihan itu ada aturan-aturan yang mengikat aktivitas tersebut, yang mengikat gerak tersebut. Contohnya ada gerakan dalam sepak bola, ada gerakan penalti. Itu jelas menendang bola ke gawang di dalam kotak penalti. Atau gerakan-gerakan lain yang bersifat baku dan itu ada di dalam aturan pertandingan dan tidak bisa dirubah kecuali memang seluruh pihak terlibat di dalam pertandingan tersebut. Jadi lebih berbeda ya teman-teman pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. 3. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh atau fisik manusia. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, hal ini sesuai dengan orientasi pendidikan jasmani, sesuai dengan A. Landasan sosiologis dalam pendidikan jasmani, B. Landasan etimologis dalam pendidikan jasmani, C. Landasan psikologis pendidikan jasmani, D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani. Jawaban D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani. Kata kunci dari soal adalah berorientasi pada tubuh dan fisik manusia. Nah, itu jelas biologis ya teman-teman. Kalau sosiologis yaitu interaksi antara
manusia atau interaksi dari peserta didik tersebut. Kemudian ada etimologi, ada psikologi, yaitu mengenai mental, pikiran, dan perilaku dari peserta didik. 4. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani, merupakan salah satu tujuan pendidikan jasmani, merupakan contoh bentuk aktivitas yang diterapkan. Di bawah ini adalah sebagai anggota tim sepak bola memberikan kontribusi strategi permainan jika diinstruksikan. B. Melakukan latihan memanah dengan sungguh-sungguh jika dimasukkan dalam tim panahan. C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif menggunakan keterampilan gerak bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam permainan. D. Melaksanakan sungguh-sungguh kegiatan latihan dalam tim sepak bola bila diamati oleh guru. Jawaban C. Sebagai anggota futsal berpartisipasi aktif menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam permainan. Ini sudah nampak ya teman-teman perbedaannya untuk option A, B, dan C. A, B, dan D itu jika diperlukan saja, bukan dari hatinya. 5. Pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandang beberapa ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya merupakan A. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. B. Pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan dan kegemaran berolahraga. D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. E. Bagian integral dari pendidikan nasional yang direncanakan secara sistematik yang berlangsung sepanjang hayat. Jawaban D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ini ada di SK Mendikbud nomor 413/U/1987. Nah, menurut International Olympic Committee, ada 7 nilai-nilai Olimpiade sebagai filosofi. Mengandung arti tidak ada pembedaan dalam hal ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit, serta merupakan usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Komponen standar yang tidak termasuk sasaran pembentukan moral dalam Olimpis adalah A. Kesempurnaan dalam performansi, B. Berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, C. Mengutamakan prestasi dalam kompetisi, D. Hormat terhadap sesama. Jawaban C. Mengutamakan prestasi dalam kompetisi. Kata kunci dari soal yang bukan ya teman-teman, komponen standar. Sementara komponen standar yang lainnya itu ada kesempurnaan dalam performansi, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, kejujuran dalam berkompetisi, rasa hormat terhadap sesama, pengembangan kualitas manusia, belajar secara bersama dan terpadu, kedamaian antara bangsa. 7. Kegiatan jasmani dilakukan mengandung unsur permainan, perjuangan, atau kompetensi, baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun secara sportif dan fair, merupakan ciri umum dari A. Pendidikan olahraga, B. Pendidikan jasmani, C. Penjas orkes, D. Olahraga kompetitif. Jawaban D. Olahraga kompetitif. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, apa itu olahraga kompetitif? Olahraga yang memiliki aturan baku yang tujuannya adalah mencapai kemenangan dan mencapai prestasi. Kata kunci dari soal sudah nampak adanya unsur permainan, perjuangan, atau kompetensi yang baik.
8. Sebagai guru PJOK, kita harus memahami bahwa setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas ataupun di lapangan, sehingga kita dituntut mempunyai inovasi dalam hal pembelajaran, baik berupa metode ataupun model agar tidak mengakomodir masalah tersebut. Ilustrasi tersebut termasuk dalam 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Jawaban A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi atau keterampilan guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kata kunci dari soal sudah nampak ya teman-teman. Itu adanya perbedaan tingkah laku. Guru harus memahami tingkah laku peserta didik tersebut. Jadi ada di kompetensi pedagogik. 9. Memberi bimbingan sosial konseling kepada pengguna narkoba beserta keluarganya sehingga tercipta lingkungan kondusif baginya untuk tidak kembali sebagai pengguna adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada A. Pencegahan early, B. Pencegahan tertier, C. Pencegahan sekunder, D. Pencegahan primer. Jawaban B. Pencegahan tertier. Pembahasannya, pencegahan tertier adalah pencegahan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba atau sedang memakai ya teman-teman, dan atau yang pernah pengguna atau mantan, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban untuk dapat menghindari kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain untuk menghindarinya adanya konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya, kemudian adanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. 10. Aktivitas fisik yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh, terutama komponen kekuatan berfungsi untuk membantu A. Pergerakan lebih mudah dan mempertahankan otot tubuh lemas, B. Kerja otot untuk bertahan lama dan menerima beban kerja, C. Jantung, paru-paru, sirkulasi tetap sehat, D. Kerja otot tubuh dalam menahan beban yang diterima. Jawaban B. Kerja otot untuk bertahan lama dalam menerima beban kerja. Pengertian dari kekuatan itu sendiri adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu benda. Jika kekuatan otot sudah baik atau sudah terlatih, maka kerja otot kita akan bertahan lama dalam menerima beban, misalnya dalam memegang suatu benda yang berat. Jika kita tidak terlatih atau tidak kuat, maka benda tersebut akan mudah jatuh. Namun dengan adanya kekuatan yang sudah terlatih, maka bisa menahan beban tersebut atau memegang benda tersebut dalam waktu yang lama. 11. Pengertian dari pendidikan olahraga adalah A. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. B. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai keterampilan gerak dasar. C. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai permainan. D. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai teknik olahraga. Jawaban A. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang olahraga tertentu. Nah, pendidikan olahraga ini anak-anak diarahkan kepada salah satu cabang olahraga, kemudian dibina bakat dan minatnya tersebut sehingga menuju ke prestasi. Itu ya teman-teman, misalnya kepada olahraga dibina anak-anak tersebut sampai mereka memiliki prestasi atau suatu keterampilan yang mahir.
Sementara untuk pendidikan jasmani itu lebih mengarah kepada keterampilan gerak dari anak-anak kita. 12. Mempelajari gerakan line up yang efektif dalam permainan bola basket melalui tahapan penugasan. Apa contohnya ya teman-teman? A. Langkah kaki menggiring bola memasukkan ke ring. B. Memasukkan bola ke ring, menggiring bola, melangkahkan kaki. C. Menggiring bola, langkah kaki, tolakkan, memasukkan bola ke ring. D. Menangkap bola, menggiring bola, memasukkan bola ke ring. Jawaban C. Menggiring bola, langkah kaki, tolakkan, memasukkan bola ke ring. Tahapan dari line up adalah gerakan awalnya dilakukan dengan mendribel bola mendekati ring lawan. Yang kedua, ketika mendekati ring lawan, lakukan gerakan 2 langkah melebar. Yang ketiga, pada langkah terakhir, lakukan tolakan dengan sekuat tenaga. Kemudian yang keempat, pada saat melompat, angkat lutut dari kaki yang tidak melakukan lompatan. Artinya menembak bola ke dalam ring. 13. Pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus adalah A. Pendidikan inklusif. A. Pendidikan eksklusif. B. Pendidikan mandiri. C. Pendidikan formal. D. Pendidikan inklusif. Jawaban D. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Misalnya di sini ada peserta didik yang tubuhnya cacat, tidak mempunyai kaki, atau seorang peserta didik yang mempunyai kelainan dari segi sifat otak, misalnya autis atau anak berkebutuhan khusus lainnya. Namun mereka bisa belajar bersama-sama di sekolah reguler atau sekolah biasa ya teman-teman. Maka itu disebut pendidikan inklusif. Pendidikan anak-anak biasa digabung dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. 14. Melalui aktivitas jasmani terdapat dalam pembelajaran secara langsung dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional masing-masing peserta didik. Sehingga sebagai guru PJOK dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar pembelajaran tidak membosankan bagi semua peserta didik. Jika guru dihadapkan dengan masalah sulitnya alat, sarana, dan prasarana dalam pembelajaran karena terletak di daerah pedalaman dan kondisi gedung sekolah yang tidak mendukung, tindakan yang tepat diambil seorang guru adalah memotivasi peserta didik dengan pembelajaran agar pembelajaran menarik dan memberikan reward kepada peserta didik yang antusias dan melakukan dalam mengikuti pembelajaran agar tidak membosankan. C. Mengajak peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan tersebut karena alat, sarana, dan prasarana tidak mendukung. D. Menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana agar pembelajaran efektif. Jawaban D. Penerapan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana agar pembelajaran efektif. Pada saat sekarang ini, guru tidak ada lagi alasan alat tidak ada. Karena sekarang guru dituntut untuk kreatif. Jika tidak ada alat, maka guru bisa memodifikasinya. Sehingga penerapan pembelajaran penjas tetap berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Yang untuk option A, B, C itu tetap ada ya teman-teman, adanya memotivasi kepada peserta didik, adanya reward, kemudian ada cara mengajak peserta didik menyesuaikan diri karena alat tidak ada dengan cara modifikasi. Dengan adanya guru menerapkan option A, B, C dan alatnya dimodifikasi, maka pembelajaran akan menjadi menarik. 15. Pembelajaran tradisional yang memiliki karakter kemampuan dominan kerjasama dan strong adalah A. Gobak sodor, B. Patok leleh, C. Gebuk bantal, D. Kalem panjang. Jawaban A. Gobak sodor. Di permainan gobak sodor ada satu orang memegang dan satu orang lagi menjadi gerobak. Nah, itu ada kerjasama.
Kemudian ada kekuatan di saat memegang dan di saat menjadi gerobak yang sedang berjalan. Di sana ada kekuatan otot tangan yang nampak ya teman-teman. Demikian teman-teman untuk part 28 ini, kita sambung lagi di part 29. Tetap semangat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.